1. Pengendalian persediaan. Perusahaan perlu mengendalikan persediaan agar aset tidak hilang, rusak, atau usang. Pengendalian dilakukan melalui dua cara, yaitu melindungi persediaan dengan mencatat sistem keamanan dan prosedur penerimaan atau pengeluaran barang yang ketat. Kedua, melaporkan persediaan dengan sistem akuntansi yang akurat untuk memastikan saldo persediaan sesuai antara catatan dan fisik. 2. Asumsi arus biaya persediaan. Karena harga barang terus berubah, perusahaan perlu menentukan asumsi arus biaya, yaitu urutan barang keluar masuk secara akuntansi, bukan fisik. Adapun asumsi yang umum digunakan, yang pertama, first in first out atau FIFO adalah metode mengasumsikan bahwa barang-barang digunakan sesuai urutan pembeliannya. Dengan kata lain, barang pertama yang dibeli adalah barang pertama yang digunakan atau dijual. Yang kedua, last in first out atau LIFO, yaitu metode membandingkan biaya dari barang-barang yang paling terakhir dibeli terhadap pendapatan. Berdasarkan metode LIFO, harga pokok barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama kali ditetapkan dalam menghitung harga pokok penjualan. Biaya persediaan akhir ditentukan dengan mengambil biaya per unit atas barang yang paling lama dan dihitung ke depan setelah seluruh unit persediaan dihitung biayanya. Yang ketiga, biaya rata-rata adalah metode yang menghitung harga pos-pos yang terdapat dalam persediaan atas dasar biaya rata-rata barang yang sama yang tersedia dalam satu periode. Selanjutnya adalah metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Nah, dalam sistem ini biasa digunakan dua metode, yaitu metode FIFO dan biaya rata-rata tertimbang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan metode FIFO atau first in first out, yaitu masuk pertama keluar pertama. Nah, pada metode ini barang yang pertama dibeli dianggap barang yang pertama dijual, lalu persediaan paling akhir berasal dari barang yang paling baru dibeli, lalu cocok digunakan saat harga barang naik terus karena laba terlihat lebih tinggi. Kita bisa melihat contoh perhitungannya, yaitu persediaan awal dari pembelian barang pada bulan Januari. Pada tanggal 1 persediaan berjumlah 10 unit dengan biaya 20.000 per unit dengan total 20 juta. Tanggal 10 pembelian 500 unit dengan biaya 22.400 per unit dengan total 11.200. Pada tanggal 30 pembelian 600 unit dengan biaya 23.300 per unit dengan total biaya 13.980. Lalu persediaan yang tersedia untuk dijual selama bulan berjalan adalah 2.100 unit dengan total biaya 45.180.000. Nah, perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Dengan metode FIFO ini, biasa sisa persediaan pada akhir periode berasal dari biaya perolehan paling akhir. Biaya perolehan paling akhir adalah 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari yang bisa kita hitung sebagai berikut. Biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari 600 unit. Kita lihat dari sini, transaksi ini dipindahkan ke sini dengan total yang sama. Lalu selanjutnya biaya paling akhir selanjutnya adalah pembelian tanggal 10 Januari dengan 200 unit dengan total biaya 4.480. Nah, persediaan tanggal 31 Januari totalnya adalah 800 unit dengan total biaya 18.460.000. Nah, mengurangkan biaya persediaan 31 Januari sebesar 18.460.000 dari biaya barang tersedia dijual sebesar 45.180.000 akan menghasilkan beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 seperti gambar berikut ini. Nah, persediaan akhir per 31 Januari sebesar 18.460 ini berasal dari biaya perolehan paling akhir dengan beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 yang berasal dari biaya persediaan awal dan biaya paling awal. Selanjutnya adalah metode biaya rata-rata tertimbang. Metode ini menggunakan biaya unit rata-rata tertimbang untuk menentukan beban pokok penjualan dan persediaan akhir. Jika pembelian selama satu periode relatif seragam, metode biaya rata-rata tertimbang memberikan hasil perhitungan biaya yang hampir sama dengan arus barang secara fisik. Nah, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara total biaya unit yang tersedia untuk dijual dibagi unit yang tersedia untuk dijual. Contohnya,
Total biaya unit yang tersedia untuk dijual adalah 45.180.000. Dibagi unit yang tersedia untuk dijual adalah 2.100 unit. Hasilnya adalah 21.500 per unit. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah persediaan akhir 31 Januari yaitu 800 unit dikali hasil biaya unit rata-rata tertimbang yaitu 21.510 dengan hasil 17.208.000. Biaya persediaan per 31 Januari sebesar 17.208.000 dari biaya barang tersedia untuk dijual sebesar 45.180.000 akan menghasilkan beban pokok penjualan sebesar 27.972.000 seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, selanjutnya ada membandingkan metode biaya persediaan. Nah, harus biaya yang berbeda diasumsikan untuk metode FIFO dan rata-rata yang sangat tertimbang. Hasil kedua metode tersebut biasanya akan menghasilkan jumlah yang sangat berbeda. Memilih salah satu metode ini akan menghasilkan angka yang sangat berbeda untuk 4 hal utama dalam laporan keuangan tersebut. Yang pertama, ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan ini biaya yang sangat benar-benar laku. Yang kedua ada laba bruto. Laba bruto ini penjualan dikurangi HPP. Yang ketiga ada laba neto atau laba bersih. Ini juga keuntungan akhir perusahaan. Yang keempat ada juga persediaan hadir. Nilai barang ini juga yang masih tersimpan di gudang. Yang kedua, dampak sangat harga naik turun atau inflasi. Saat harga barang terus naik, kedua metode ini memberikan hasil yang sangat berbeda. Ada juga beberapa contoh berikutnya. Yang pertama, FIFO. FIFO ini menganggap barang lama atau harga yang sangat murah dijual duluan. Yang kedua, hasil. HPP jadi kecil sehingga laba bersih terlihat lebih sangat tinggi. Yang ketiga, persediaan akhir dinilai harga yang baru yang sangat mahal. Nah, selanjutnya ada melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Nah, persediaan dinilai berdasarkan biaya perolehan atau harga beli. Namun dalam kondisi tertentu, persediaan bisa dinilai lebih rendah dari biaya. Misalnya barang rusak, cacat, atau usang. Barang yang tidak laku biasanya itu karena model atau tren yang berubah. Tujuannya agar nilai persediaan di laporan keuangan tidak terlalu tinggi dibanding nilai yang sebenarnya. Yang kedua, ada menilai dengan biaya atau nilai pasar yang lebih rendah atau lower of cost or market. Nah, jika harga pasar barang turun di bawah biaya beli, maka persediaan harus dicatat dengan nilai yang lebih rendah. Kayak NRV sama dengan harga jual diperkirakan dikurang biaya penjualan. Nah, jika NRV lebih kecil dari biaya beli, maka nilai persediaan diturunkan ke NRV. Selisih penurunan dicatat sebagai beban atau kerugian di laporan keuangan. Contoh soalnya itu seperti diketahui biaya belinya 1 juta, harga jualnya 800.000, biaya penjualannya itu 150.000. Jadi kita selesaikan NRV sama dengan harga jual dikurang biaya penjualan, maka 800.000 dikurang 150.000, jadi 650.
maka persediaan dicatat di 605.000. Nah, materi selanjutnya adalah analisis dan interpretasi keuangan, yaitu terjadi ketika persediaan harus tersimpan dengan cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Lalu, terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Lalu juga ada kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Nah, untuk analisis dan interpretasi keuangan terbagi menjadi dua, yaitu perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan itu adalah mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Lalu juga semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Nah, terdapat rumus dari perputaran persediaan, yaitu perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan per persediaan rata-rata. Nah, saya akan ada contoh soal yang akan saya tampilkan di sini. Nah, akan saya jelaskan, saya bacakan sedikit. Dalam perputaran persediaan PT Matahari Dep Store Tbk untuk tahun yang berakhir pada tabel sebelah kiri itu ada 2016 dan tabel sebelah kanan itu ada 2015. Nah, perputaran persediaan rata-ratanya ada di 1.100.543 di tahun 2016. Lalu juga persediaan rata-ratanya di 2015 itu ada 981.521. Perputaran persediaannya di 2016 ada 3,7, lalu juga di 2015 ada 3,4 dibulatkan ke satu bilangan desimal. Nah, lalu yang kedua adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan. Nah, ini adalah ukuran kasar atas lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Nah, beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan 365. Nah, terdapat juga rumus dari jumlah hari penjualan dalam persediaan. Rumusnya itu adalah jumlah hari penjualan dalam persediaan sama dengan persediaan rata-rata per beban pokok penjualan rata-rata harian. Nah, contoh soalnya juga akan saya taruh di sini, akan sedikit saya bacakan. Nah, jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut. Nah, seperti tadi tabel sebelah kiri itu adalah 2016, tabel sebelah kanan itu 2015. Nah, beban pokok penjualan persediaan rata-ratanya 2016 itu 1.143, lalu di 2015 itu 981.522,21. Lalu jumlah hari penjualan dalam persediaan pada 2016 hasilnya adalah 99,2 hari, lalu 2015 itu 107,4 hari. Nah, dibulatkan ke satu bilangan desimal ya guys. Nah, jadi perputaran persediaannya Matahari 3,7, Bata 1,9, jumlah hari penjualan dalam persediaan 99,2 hari, Bata 195,1 hari. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Next. 7. Memperkirakan biaya persediaan. Dalam situasi tertentu, perusahaan tidak dapat atau tidak praktis melakukan perhitungan fisik persediaan secara lengkap. Misalnya, ketika terjadi kebakaran, banjir, atau bencana yang merusak catatan persediaan. Untuk keperluan laporan keuangan intern atau untuk verifikasi kewajaran hasil perhitungan fisik, dalam kondisi tersebut, perusahaan dapat menggunakan dua metode estimasi persediaan yang diakui secara akuntansi. Yang pertama, ada metode retail atau retail method. Metode ini adalah teknik estimasi biaya persediaan dengan menggunakan rasio antara biaya dan harga jual barang dagangan. Kapan digunakan metode ini? Biasa dipakai oleh perusahaan retail seperti supermarket atau toko, atau ketika perusahaan mencatat persediaan berdasarkan harga jual, bukan harga beli. Untuk estimasi persediaan bulanan tanpa harus melakukan stock opname fisik,
Nah, metode ini didasarkan pada hubungan konsisten antara perolehan harga dan harga jual. Dengan mengetahui rasio ini, perusahaan dapat mengkonversi nilai persediaan dari harga jual ke harga perolehan. Yang kedua, metode laba bruto atau gross profit method. Metode ini adalah teknik estimasi persediaan harga dengan menggunakan presentasi laba bruto atau rata-rata periode sebelumnya. Nah, kapan digunakan? Yang pertama, saat terjadi kehilangan persediaan akibat kebakaran, pencurian, atau bencana alam untuk mengklaim asuransi. Yang kedua, untuk laporan interim tanpa perhitungan fisik ketika catatan persediaan hilang atau rusak sebagai alat verifikasi hasil stock of name untuk audit dan analisis kewajaran saldo persediaan. Metode ini mengasumsikan bahwa presentasi laba bruto relatif stabil dari periode ke periode. Dengan mengetahui presentasi laba bruto historis, perusahaan dapat mengestimasi HPP dan kemudian menghitung persediaan akhir. Baik, kesimpulan dari materi kali ini adalah bab ini menekankan pentingnya pengendalian, penilaian, dan pelaporan persediaan secara tepat. Pemilihan metode arus biaya, sistem pencatatan, dan standar pelaporan akan memengaruhi akurat atau tidaknya laba dan posisi keuangan perusahaan. Manajemen yang efektif atas persediaan meningkatkan efisiensi operasional, arus kas, dan profitabilitas. Sekian, terima kasih.